Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa kembali dalam Morning Call GPIB Sabtu 30 Agustus 2025. Bersama saya, Pendeta Maria Magdalena Rakuasa, Pendeta Jemaat GPIB Panita Anjungan yang ditempatkan di Pos Pelkes Pangada Kalumpe dan Pos Pelkes Pangigu Betung Gerantung. Untuk memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Engkau menyertai peristirahatan kami di malam hari, hingga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelum itu, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi landasan bagi semua kami untuk boleh dapat menjalani hari hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 12 mengatakan, "Jadi apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang dibenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan." Apakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan mana hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, setelah menjelaskan topik manusia dibenarkan karena iman di pasal sebelumnya, kini Paulus memulai pasalnya yang keempat dengan memperlihatkan bukti argumen tersebut. Paulus mendukung pendapatnya bahwa orang dibenarkan bukan oleh usaha, tetapi oleh iman. Dengan menampilkan dua tokoh perjanjian lama, yaitu Abraham dan juga Daud. Seperti yang kita ketahui sahabat GPIB dimanapun berada, Abraham adalah nenek moyang Israel. Hidup jauh hari sebelum Musa dan sebelum hukum Taurat. Abraham dibenarkan karena percaya kepada janji Allah ketika kita membaca ayat yang ketiga. Hal itu benar, itu bukan upah tetapi hadiah. Itu juga dijelaskan di ayat yang keempat pembacaan kita di pagi hari ini. Jadi sunat diterimanya bukan untuk dibenarkan sebab Taurat belum ada.
Jadi sunat adalah meterai bahwa ia sudah termasuk dalam perjanjian Allah berdasarkan iman. Paulus menegaskan bahwa Abraham sendiri pun beroleh pembenaran dari Allah karena imannya, bukan karena perbuatannya. Pembenaran itu dibenarkan Abraham sebelum ia disunat. Pembacaan di ayat 9 dan 10 pembacaan kita di pagi hari ini. Kenyataan ini sahabat GPIB menjadi teguran keras bagi orang Yahudi yang selama ini menyombongkan diri sebagai umat Allah dan menganggap mereka dibenarkan karena disunat. Terhadap orang-orang tersebut, Paulus menegaskan bahwa sunat merupakan tanda, bukan sarana pembenaran. Pembacaan kita di ayat 11 sampai 12. Jadi sunat merupakan tanda, bukan sarana pembenaran. Demikian juga dengan Daud, sahabat GPIB. Daud diampuni dari pelanggaran dan dosanya karena iman. Alasan Paulus mengutip ucapan Daud dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Di kutipan Daud dalam Mazmur ini, Paulus mau perlihatkan bagaimana seharusnya sikap dari orang yang telah dibenarkan Allah. Daud yang pernah jatuh dalam dosa bersedia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ia menyadari hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni dosanya. Hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan dan dia perbuat. Jadi bukan kesombongan yang diperlihatkan Daud, melainkan sikap kerendahan hati dan bersedia mengakui kesalahan secara terbuka di hadapan Allah. Ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi atas kesombongan mereka. Nah sekarang sahabat GPIB dimanapun berada, sebagai umat Allah kita dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik dan bukan akhlak baik yang kita kerjakan. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan kita, kita ini dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu marilah kita jalani hidup ini dengan sikap yang rendah hati, bukan dengan kesombongan. Karena apapun yang kita terima dari Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan juga kita patut mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus, karena dalam menjalani kehidupan kita, meskipun di tengah ketidakpastian sekalipun, kasih karunia Allah tetap ada dalam kita melalui iman kepadanya. Oleh karena itu, sahabat GPIB, marilah jalani hari dan rutinitas dalam kehidupan kita, dan jangan lupa untuk membuktikan keberimanan kita dan terus menyatakan syukur kita melalui ketaatan pada firman-Nya. Sahabat GPIB, terus beriman, bukan sekedar di mulut, melainkan diwujudkan dalam tindakan kita. Selamat menjalani rutinitas hari ini sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala hal baik yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk boleh kami nikmati di hari hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kiranya semua kami boleh menyadari akan keberadaan kami, bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kami menjalani hari hidup kami. Maka biarlah kiranya ya Tuhan, kami boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Di pagi hari ini, kami datang menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kiranya semua kami, sahabat GPIB dimanapun berada, Tuhan berkati semua kami dalam menjalani hari hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya ya Tuhan,
semua kami boleh dapat merasakan dan menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati kami dalam kehidupan keluarga kami. Berkati semua orang-orang yang kami temui, biarlah kiranya semua kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Perjalanan kehidupan kami, peristiwa-peristiwa yang akan kami alami, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa atas kehidupan kami sepanjang hari ini. Jangan jadi atas kehendak kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Sahabat GPIB, demikian renungan di pagi hari ini. Selamat dan semangat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.